Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Dison. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang GitHub, yaitu Git branching atau bahasa Indonesianya ya percabangan pada Git. Oke, jadi apa itu Git branch? Yaitu ketika kita perlu melakukan percabangan pada suatu proyek atau suatu file gitu ya, dari Git repository kita, lokal maupun remote, dan kita mau mengubah file itu tanpa mengganggu file yang asli atau pada branch main atau utamanya. Jadi di gambar ini juga lumayan menggambarkan ya. Jadi di yang hijau ini adalah master atau percabangan masternya. Nah, di sini ketika dilihat di start awal kita punya 4 file dengan versi pertamanya. Ketika kita mau membuat sebuah fitur baru, fitur 1, dan kita tidak mau mengganggu fitur pertama ini, versi pertama ini, kita bisa menggunakan yang namanya branching atau percabangan, di mana nanti di percabangan ini kita akan membuat file 1 dan file 3 ini di versi 1.0.1. Nah, kita juga bisa mengubah lagi banyak file ya. Kalau terkait dengan fitur ini, misalnya kita mau upgrade ke 1.1, ini perubahan yang terjadi di branch ini atau di branch fitur 1 ini tidak akan mempengaruhi file yang ada di master. Akan tetapi ketika kita yakin bahwa fitur 1 yang kita buat atau branch yang kita buat ini adalah sebuah file yang sudah firm dan sudah bagus dan cocok untuk digabungkan dengan master, ya kita bisa melakukan merging namanya. Jadi kita bisa menggabungkan kembali ke masternya. Nah, untuk branching itu sendiri bisa dikategorikan menjadi 3 ya. Jadi branching by collaborator, by feature, dan experimentation. Jadi ketika yang kolaborator, ke tengah dulu ya, yang ke feature itu contohnya ada di sini. Jadi ketika kita membuat branch untuk membuat suatu fitur baru, itu jadi percabangan berdasarkan fiturnya. Nah, yang pertama ini adalah percabangan berdasarkan kolaboratornya. Jadi misalnya kita mau memecah cabang project berdasarkan siapa yang in charge di branch tersebut. Misalnya ada tim 1, tim 2, tim 3. Nah, ketika kita mau mengerjakan suatu proyek dan membagi dia ke cabang berdasarkan kolaboratornya. Nah, yang ketiga ini lebih ke percabangan ketika kita mau menguji gitu ya. Ketika kita membuat sebuah file atau project dan kita mau membuat percabangan berdasarkan eksperimennya. Jadi ketika gue mau bikin project ini menjalankan skema B, dan kita buat branch B dan kita jalankan skema B ini di branch B itu tanpa kita merusak branch masternya. Jadi kita bisa melakukan percabangan berdasarkan 3 ini. Intinya sama saja, cuman by apanya ini bisa dikategorikan. Oke, kita akan coba beberapa hands on. Oke, jadi di sini di video selanjutnya kalau kalian bingung ini buatnya gimana dan kenapa startnya tiba-tiba dari sini, ini ada di video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Jadi kita di sini punya yang namanya latihan.txt ya. Kalian bisa ls di sini atau lihat di Finder di bawah sini. Ya, di sini juga saya buat di sini ada semacam highlight atau apa namanya ini ya. Ya, untuk memunculkan isi dari filenya. Isinya adalah latihan git lagi cuy ya. Sebelum kita ke yang branching, gue mau nunjukin sesuatu dulu, yaitu git checkout yang lumayan powerful banget buat memperlihatkan kekuatannya Git gitu ya. Jadi ketika kita misalnya mengedit si latihan view ini, gue pakai Vim, kalian bebas mau pakai text editor juga nggak masalah. Ketika gue mau ngubah ini misalnya, atau misalnya lagi ngubah gini ternyata gue ngantuk dan mencet ngasal gini,
dan ternyata ke save gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa filenya berubah, nggak jelas. Kalian juga bisa lihat di sini. Latihan git lagi cuy. Di sini ada tulisan-tulisan yang ngawur gitu ya. Ini kan udah ke save ya. Gimana caranya kita membalikan gitu ya dengan git ini ke versi sebelumnya. Asalkan belum di commit, itu sebenarnya bisa. Atau belum ditambahkan di staging dengan git add, itu masih bisa kita kembalikan. Caranya gimana? Coba kita lihat dulu di statusnya ya. Kita lihat statusnya ada modifikasi di latihan.txt. Ada modifikasinya di mana kita bisa lihat di git diff, yaitu kita spesifikkan dengan filenya. Git diff, nanti di sini kelihatan bahwa ada insertion di baris kedua ini, dan kalian bisa lihat jelas sekali di sini dia memberikan warna hijau ya, bahwa ini yang dirubah. Gimana cara kita mengembalikan? Kalian bisa lihat di sini ya, ini filenya masih ada tulisan acak-acak ini, dan di sini juga kelihatan ada tulisan acak-acak ini, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan git checkout untuk mengembalikannya. Ini kalau kita enter git checkout latihan.txt, dia akan kembali ke status sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi itu aja yang gue mau jelasin untuk yang sebelum kita ke branch, yaitu git checkout. Lanjut. Jadi ketika kita mau melakukan branch, kita bisa menggunakan yang namanya command git branch. Tapi kita harus spesifikkan namanya gitu. Namanya dari si branch yang mau kita buat. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu branch apa aja yang ada di posisi kita saat ini. Adanya cuma master ya. Dan ketika kita mau membuat branch baru, kita bisa spesifikin, misalnya kita mau kolaborator 1. Nah, kita cek lagi. Di sini ada branch baru ya, yaitu kolaborator 1. Nah, kita akan coba, misalnya ini masih di master, posisi masih di master ya, bintangnya masih di master. Coba kita buat sebuah file, misalnya touch latihan 2.txt. Nah, di sini ada latihan touch.txt. Terus kita misalnya kita echo latihan yang kedua. Kita masukkan ke latihan 2. Nah, ini kelihatan di sini sudah nambah ya. Kita lihat latihan 2.txt. Sini sudah kita echo ke sini, dan kita mau coba pindah ke branch yang satu lagi, ke kolaborator 1. Git branch kolaborator 1. Maksudnya git checkout kolaborator 1. Nah ya, misalnya switch to branch kolaborator 1, dan kita bisa lihat lagi posisi kita. Posisi kita ada di kolaborator 1, dan kita bisa ls di sini. Filenya masih sama, yaitu 2 yang tadi. Oke. Nah, ketika kita coba misalnya kita git add dia, kita masukkan dia ke staging 2 file ini. Oke. Lalu kita coba git status dulu. Nah, ini ada new file ini, dan harus kita commit. Kita commit dengan pesan commit pertama pada branch collab 1. Oke, insertion sudah berhasil, file to file changed, dan coba kita sekarang kembali ke branch master. Oke, kita cek dulu kita di mana sekarang. Dan di git branch master, dan kita lihat kembali file yang ada di sini tidak ada latihan 2. Karena walaupun kita buatnya di master tadi, latihan 2-nya, tapi kita tidak melakukan add ke staging maupun commit dari file yang kita ubah itu. Tapi kita commit dan kita tambahkan di staging, dan kita commit di branch ke 2 kolaborator 1. Nah, kita lihat di sini juga latihan 2-nya hilang,
di Finder juga ini kelihatan bahwa file latihan 2-nya hilang gitu ya. Nah, untuk membuktikan sebaliknya, coba kita buat kembali touch misalnya file latihan master.txt. Oke, ini muncul. Habis itu kita add dia ke staging. Kita lihat statusnya. Oke, sudah ada, nggak perlu diisi, nggak apa-apa ya. Yang penting kita mau membuktikan aja bahwa file ini kita buat di sini, kita commit di sini, dan kita lihat nanti di kolaborator 1. Kita lihat di sini, kita tinggal commit aja. Berarti misalnya kasih komen menambahkan latihan master. Oke, sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, kita lihat kembali. Misalnya kita mau lihat lognya, bisa juga kita lihat apa saja yang terjadi. Ini di commit yang pertama, kita menambahkan latihan master yang terakhir. Jadi yang di atas ini adalah yang paling terakhir kita lakukan, ya kan? Ini yang sudah lama ya, kemarin. Dan yang ini juga yang sebelumnya. Karena kita cuman ada di branch master. Jadi ini adalah log yang ada di branch master. Nah, di branch master ini kita cek. Di branch master ini dia adanya hanya latihan dan latihan master. Tapi ketika kita balik lagi ke checkout, nama dari si kolaborator 1 ya, kita lihat filenya jadi latihan dan latihan 2. Itulah kekuatan dari branch ketika kita punya satu directory secara terlihat di Finder atau di Explore kalian, tapi ternyata di dalam sini karena kita sudah melakukan git inisiasi, kita bisa melakukan banyak percabangan. Oke, sekarang gimana caranya kita melakukan yang namanya merge dari kolaborator 1 ke branch master kita. Yang pertama coba kita pindah dulu ke kolaborator 1. Oke, di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Semisal kita hapus latihan 2 ya. Misalnya kita buat kembali file dengan nama latihan merge.txt. Sudah oke, kita git add dan kita commit dengan komen menambahkan file dan merge. Oke, ini sudah kita commit dan kita kembali lagi misalnya ke branch master kita. Karena ketika kita mau mengubah atau melakukan merge, pastikan kita posisi kita ada di branch master. Dan ketika kita sudah di branch master, kita pastikan dulu git branch. Oke, kita sudah di master ya. Ini bintangnya. Dan yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan komen git merge dan nama dari branchnya, kolaborator 1. Oke. Yang semulanya tadi hanya latihan master dan latihan txt. Ketika kita merge, dia akan pertama menawarkan untuk kita mengisi komen lah ya. Ini menggunakan Vim. Misalnya kita mau tambahkan komen menggabungkan kolaborator 1. Oke, kita save. Dan sudah melakukan merge di sini. Oke, jadi ketika kita sudah memberikan komen di git merge kita, nanti kita otomatis akan melakukan merge dari kolaborator 1 ke master kita. Bisa kalian lihat di sini bahwa filenya yang tadinya cuma latihan dan latihan master, sekarang kita punya yang baru aja kita buat, yaitu latihan merge.txt. Kelihatan simpel tapi powerful sekali si Git ini. Dia bisa melakukan versioning dengan baik, mengelola file kita, dan melakukan percabangan dengan baik ketika kita tidak mau mengganggu apa-apa yang ada di master atau menjadi file utama kita. Terima kasih.
yang sudah nonton video ini. Saya rasa cukup. Silakan di like dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar tentang GitHub, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terkait video terbaru di channel Profesor Parno. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.